Honest, Yes. welcome to Defy the Odds. Thanks. Bro, I'm grateful to have you on the podcast. And gue bener-bener mau denger cerita lu, Nes. Nah, musim kerjanya gimana? Lu kerja di mana waktu itu? Masih freelance. Graphic designer freelance. Oke. Ya terus intern di perusahaan itu. Iya. Akhirnya gue ngerasa kayaknya bukan my passion. Iya, Graphic design di corporate gitu kayak Iya. wah gitu enggak. Iya. Akhirnya ke band lagi, ke musik lagi. Ya. Oke. Jadi lu balik lagi ke musik. Balik lagi ke musik. Akhirnya ke musik lagi, band cafe gitu, yang musician, yang main malam kayak gitu. Nah di situ udah mulai terpapar gitu. Dan back then tuh kayak karena gua setiap malam main musik, terus siangnya kerja kantoran. Iya. Graphic design gitu, itu consume my energy lot gitu, maksudnya itu capek. Pasti. Like pertama-tama kerja itu sering lah gue sakit tipes, demam karena kecapean kan. Iya, benar. Pagi kerja, Iya. 10 sampai 6 gitu, 10 to 6, terus malamnya lanjut main musik lagi di kafe gitu. Capek lah, sakit lah, banyak sakitnya. Itu dulu kayak penyakitan gitu. Nah dari situ gue menemukan ilegal yang gua sangka bisa membantu gua bekerja. Oh, oke. Gitu. That's the trap. Trap. Iya. Dan menjadi dari situ menjadi addiction. Oke. Iya, dari situ. So, jadi kan banyak orang berpikir bahwa that's itu bisa kayak pelarian. Tapi di gua enggak. Gitu. Saat itu dengan naifnya gue mikir kayak, wah ini bisa enhance hidup gua nih. Iya. Gitu. Jadi lu Naif, so naif. Lu nggak capek, lu bisa kerjain apapun. Iya gitu, kayak wow ini kayak found a shortcut, shortcut yang nggak bener, nggak benar gitu. Bahwa sebenarnya tubuh butuh istirahat gitu kan. Iya. So akhirnya, tapi I'm not consume it daily. Gitu. Benar-benar kita pengen pas lagi capek banget gitu. Baru. Iya gitu, that's my sangat naif ya gitu. Padahal back then itu umur segitu ya seperti itulah. Jadi Lu umur berapa, Nes? sekarang? Waktu itu? Wah, Pas lu mulai? ingat ya, kira ya. Late 20s lah. Late 20s. Iya, late 20s lah. Tapi lu bisa tahu tentang solusi ini dari mana? Maksudnya dari Internet. pergaulan juga. Oh, dari internet. The bad side of internet ya. Oh, oke. Internet. Gue tipe orang yang misalnya kalau ada orang ngomong apa, nggak gue telan penuh gitu. Got it. Gue analyze dulu. Iya. Gitu. Apa sih yang ada dalam data itu yang bisa buat gitu. Jeleknya gue mencari di tempat yang salah kan, berarti kayak jadi pas di waktu-waktu itu lu jadi ketemu solusi. Nah, terus habis itu lu terus memakai solusi itu untuk berjalan di hidup. Jadi lu terus berjalan seperti itu, and kerjaan tambah roommate lah, tambah sibuk. Berantakan. Makin berantakan. Going smooth paling cuma 6 bulan gitu. 6 bulan paling smooth? 6 bulan, 7 bulan berantakan. Karena emang nggak seharusnya gue kayak gitu kan. Ada sesuatu yang gue korbankan gitu. Iya. My health gitu. Bener. Jadi berantakan juga akhirnya. I was on and off gitu. Nggak benar-benar yang mencari banget gitu. Iya. Jadi tuh kayak karena berantakan juga akhirnya ya sementara gue tinggalin gitu. Oke. Dan at that time gue langsung ngerasa kayak there's something hollow. Iya. Kayak empty gitu. Apa sih yang gue cari gitu. Apa yang gue mau gitu. Finally akhirnya gue seperti belajar
Christianity. Tapi belajar cuma in the surface ya. Belajar about Muslim, about Islam, Hinduism, Buddhism, Judaism, semua lo. Gue belajar, tapi belajar nggak terlalu yang mendalam, cuma on the surface yang kayak from a book gitu, simple gitu, beli buku, baca gitu. And I felt terus just kayak rasa ingin tahu gue tuh apa sih gitu. Saat itu gue mikir kayak sepertinya semua agama sama. Sepertinya gitu. Gitu. Itu karena gue cuma belajar di surface kan. Akhirnya baliklah, akhirnya gue menemukan satu gereja lah gitu secara nggak sengaja. And I feel connected dengan gereja itu. Dan semua itu udah gue tinggalin. Like gue nggak mau gitu lagi lah gitu. Terus akhirnya setiap minggu gereja gitu. Itu at that time tuh gue masih main musik di kafe-kafe gitu. Jadi itu masih berjalan ya. Jadi kayak gue pulang pasti nyampe rumah kayak jam 2 malam gitu. Terus misalnya Sabtu jam 1 malam gue masih paksain harus ke gereja gitu paginya. Ataupun gue sempetin hari Sabtu gitu. Ya kayak gue lapar, haus akan about my faith gitu lah. Akhirnya gue mencari gitu. Nah, tapi di tengah-tengah itu gue ngerasa kayak gue mencari about my faith itu masih tetap cuma di surface gitu. Gitu like masih ngerasa kayak oke, kalau gue datang ke gereja gitu kayak there's something happen gitu. There's something happen gitu. Apa ini, rasa apa gitu, itu kan that I'm longing for that gitu. Terus karena cuma di surface aja, akhirnya ada kesempatan untuk gue balik lagi ke that stance. Tapi I was so naive back then. Saat itu tuh naive, kayak mikir kayak dan ternyata banyak orang yang berpikiran kayak gini kayak wah, hidup lo harus balance gitu. Lu boleh gila-gilaan di weekend, tapi minggu lo tetap ke gereja to balance that out gitu. Oh my god, I was so naive. Which is nggak bener dong. Pasti. Tapi saat itu gue pikirin gitu, gue masih taking that, tapi minggu gue ke gereja gitu. Makin nggak jelas dong. Ini mau kemana gitu. Berarti karena gue ngerasa kayak cuma di surface aja gue tahu gitu. Tapi keinginan untuk gue mencari tahu lebih banyak itu udah nyurut, hilang. Pelan-pelan kayak slowly fade away gitu loh. Kayak gue balik lagi tuh. Gitu. Tapi tidak seintens ketika awal. Tapi itu kan di mindset lu gimana? Karena kan lu ada waktu tadi lu bilang lu stop total. Stop total, lu bener-bener in search for your faith. Tapi abis itu ada lu jadi balik lagi. Ada. Itu mindsetnya gimana? Mindset apa? Ada momen di mana kayak karena itu repetitif, like cuma datang ke gereja, tapi gue nggak ngerasa gue connect sama the word of God saat itu. Ketika dengerin sermon itu, cuman ngelewat tadi. Gitu. Gue malah mikirin yang lain. Jadi nggak fokus. Jadi kayak pulang gereja pun gue tadi ngomong apa ya? Tadi khotbah tentang apa ya? Jadi semacam kayak rutinitas aja kayak. Itu yang bikin kayak mindsetnya tuh jadi bingung gitu. Benar. Tadinya gue pengen mencari tahu lebih banyak, itu rasa ingin tahunya tuh udah mulai berkurang. Dan balik lagi. Balik lagi. Balik lagi tapi nggak yang benar-benar intens gitu loh. Occasionally. Iya. Nah itu berterus tapi Nas. Occasionally-nya terusan tapi. Iya, nggak terusan, maksudnya
bener-bener nggak, ya biasanya yang tiap weekend gitu, ini jadi cuma sebulan sekali. Oke. Tapi gue balik lagi ke situ, itu yang bikin kayak partnya lu balik lagi ke sana. Okay. Nah terus setelah itu apa yang terjadi, Nas? Setelah itu jadi ada momen di mana ada ketemu teman lama gitu. Dia emang usually emang dealing with that gitu. So ketemu gitu, terus saat itu gue biasanya beli di dia gitu kan. Gitu. Seperti layaknya orang-orang itu dari awal cuma beli sedikit-sedikit. Beli sedikit-sedikit, tiba-tiba naik jadi ada yang nitip. Ada yang nitip. Itu the moment di mana tiba-tiba jadi banyak. Gua punya stok. Kayak gitu. Tapi orang bisa tahu itu pergaulan. Itu teman dekat gua dong. Teman dekat. Jadi yang tahu cuma bener-bener teman dekat doang. Yang bener-bener gua pernah nginep rumahnya. Gua nginep his parent house gitu. Ya bener-bener dekat ya. Gua kenal orang tuh bener-bener kayak gitu. Nah, terus dia titip gitu sama. Iya gitu. Nitip. Awalnya itu nitip. Ya, that's. Dan habis itu baru keterusan. Iya. So, tapi gue udah nggak menggunakannya. I'm not the user anymore gitu saat itu. Got it. Iya. Tapi masih ada yang titip-titip terus. Yes. Yang ke lo gitu. Iya, jadi walaupun ada di depan mata gue itu nggak bakal disentuh. Iya. Wow. Kayak gitu. Dan finally, ya karena sepintar apapun tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Akhirnya gue ketangkep saat itu, terus kasusnya emang agak lumayan besar saat itu ya. So, tapi momen-momen yang ketangkep gitu gimana, Nas? Wah, kaget sih. Itu benar-benar out of the blue. And itu juga lu udah nggak user lagi. Nah, enggak. Iya. I'm not use it anymore. Terus a lot of funny story when I get caught actually. Jadi pas gue nggak pakai kacamata kan. Terus ada jadi gue bukan di trap ya maksudnya. Gue sedang mengirimkan gitu. Padahal sebenarnya itu polisi, udah polisi gitu, buat mancing gue keluar gitu kan. Gue nggak pakai kacamata nih, it was night gitu malam. Dan pas ketangkep itu gelap, gue nggak bisa ngelihat kan. Terus ternyata tuh polisi lagi nodongin gitu. Udah langsung di situ. Gue nggak lihat. Biasanya orang kalau ditodongin polisi, contohnya orang kabur, angkat tangan, gue datengin karena gue nggak lihat. Gue nggak bisa lihat itu. That's funny story gitu. Terus ya udah. Kaget langsung. Udah. Ternyata banyak, udah banyak. Kayak gitu. And at that moment, kan you felt a lot of fear kan, Mas, pasti. Ya. And langsung the next step langsung kayak dibawa ke dibawa ke kantor polisinya. Panjang lah gitu. That was the 4 day longer. Maksudnya itu adalah 4 hari yang paling panjang yang gue ngerasa di hidup gue. Gue langsung just know ya emang harus kejadian sama gue gitu. That's the risiko yang harus gue gitu. Tapi ada momen lu juga pasti ini masa depan gue kemana gitu kan? Lu punya lu nggak bilang? Gue nggak mikir saat itu. Yang gue pikir nggak langsung, gue nggak mikir. Gue langsung mikir Tuhan. Apakah ini emang jalan yang harus gue jalanin gitu? Apakah ini berasal darimu? Gue langsung mikir kayak gitu. Gue nggak langsung babi bu, gue mau apa gitu, enggak. Gue langsung berdoa saat itu. Kalau emang ini yang jalan yang harus gue jalanin, ya udah, gitu. Gitu. Tapi iman lu at that time gimana? Gue ditangkap baru pulang dari gereja. Oh wow. Yeah. So that's really.
slap me. Iya benar. God slap me in the face langsung. Makanya gue langsung mikir kayak, oke, ini kayaknya emang bukan teguran lagi ya. Benar. Iya, kayak gue langsung ngerasa kayak Tuhan, nih jalan. Iya. Gitu. Iya. Gue langsung mikir kayak, tolong ampuni aku. Enggak kayak gitu. Iya. Karena gue tahu gue salah. Iya. Gue masih melakukan hal yang pasti Tuhan gak suka, and I keep doing it, gitu. You keep doing it, benar. Gue tahu resikonya, gitu. Iya. Kayak pasti kalau ada kayak gitu kita pasti mikir kayak, apakah ada hunch sedikit, maksudnya kayak rasa-rasanya kayaknya, and I felt that, gitu. Gue ngerasa kayak hari ini tuh kayak there's something wrong gitu, apa ya? Hari gitu. itu hari Minggu itu. Iya, there's something wrong nih, apa ya? Gitu. Udah ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Iya. Dan ternyata benar ya, saat itu gue langsung kasarnya kayak semua doa gue doain. Dari doa Bapa Kami gue udah bergoulang-ulang aja gitu untuk apa ya? Gue tidak minta pengampunan. Itu udah pasti karena gue tahu gue salah. Jadi yang gue doain tuh adalah selalu itu, kalau emang ini jalannya, ya so be it, gitu. Tapi menuju ke situ tuh itu is a long way to go sih. Jadi karena 4 hari pertama itu benar-benar gue udah nggak bisa mikir. Iya, gue cuma bisa berdoa gitu, apa ya? Udah benar-benar cuma berdoa doang gitu. Gue nggak mau mikir kemana-mana lagi. Gue bahkan nggak mikir kayak gimana nasib gue nggak mikir gitu sih. Cuman fokus tuh di Tuhan aja. Fokus aja udah, karena gue tahu gue salah gitu. Gue tidak minta kayak Tuhan berikan keajaiban. Enggak, gue tahu nggak bakal. Benar-benar tahu bahwa karena ini emang nggak seharusnya gue lakukan gitu. Gue udah tahu, ini jalan yang emang harus gue jalanin. Gitu. So be it gitu, udahlah. Gitu akhirnya. Pas ketangkep itu ya jadi 4 hari pertama terus 4 bulan pertama itu kan emang prosesnya kan. Terus tapi itu pas ada sentencingnya, terus kayak kan lu juga nggak tahu berapa lama lu bisa masuk, and then kan a lot of other things juga kan yang harus dibikin keputusan. Itu lu benar-benar udah act of surrender aja ke Tuhan, kayak apapun yang akan dilakukan, yang ya it's gonna happen now ya terserah Tuhan ya Tuhan. Walaupun menuju act of surrender itu takes time-nya lumayan lama, tapi gue tahu gue mau ke situ. Jadi gue cuma minta sama Tuhan tuh siapkan diri gue untuk menuju ke situ, karena emang it's not easy. It's not easy at all. Jadi 4 hari pertama tuh kita cuma ditaruh di satu tempat yang kecil gitu, isinya 7 orang. Gue tidur pun nggak bisa. Nggak bisa tidur. Karena emang nggak bisa tidur. Iya. Benar-benar nggak bisa tidur. Nggak ada nafsu makan, lagi dalam kondisi kayak gitu. Benar. Itu 7 hari Nas kayak gitu? 4 hari. Ya, habis itu pindah ke tempat tempat lah, emang buat tahanannya gitu. Iya. Terus pas udah dikasih sentencingnya, itu lo feelingnya gimana Nas? Lega sih, so relief. Jadi pas proses dari peradilan itu kan lumayan lama ya. About 6 months total dari dari pindah gitu sampai sentencing itu lumayan lama. Itu tiring proses. Benar-benar apa ya, kan waktu itu dari kan jalan naik mobil kendaraan tahanan gitu kan. Yang benar-benar panas. Terus banyak orang ya udah. Kayak I always pray itu bukan my sentence. Jadi pada saat proses itu I always pray, gue selalu doa tuh bahwa kalau emang ini jalannya ya udah gitu, show me the way gitu aja, kayak gitu sih.
Tapi lu nggak pray tentang sentence-nya gitu, Nas. Kayak maksudnya Tuhan, ini kan bisa aja kita nggak tahu, Nas. Bisa berapa lama, bisa apa gitu. Lu nggak pernah berdoa itu? So, apa ya? Sekarang gue baru sadar bahwa Tuhan itu membukakan jalan, like open the door. Yeah. Tapi pertama kita harus ngetuk. Yeah. Ya. Kan seperti ada di Jeremiah ya kan, seek me, find me, and knock. Ya, kita harus ketuk. Kalau kita cuma duduk-duduk doang gitu, benar. Iya, dia tidak akan menunjukkan jalannya kan. So it's not lucky. Ini Tuhan udah sediain jalan buat gua. Jadi di penjara tuh gua ketemu sama Pastor Misha dari IES. Secara tidak sengaja. Itu accidentally. I met him accidentally. Karena kayak baru pindah cuma di ruang kunjungan gitu. Tiba-tiba kayaknya kenal gitu karena gue pernah ke IES gitu kan. Jadi gue kenal kan. Jadi tahu gitu. Tapi nggak kenal secara langsung. So lagi di ruang kunjungan gitu gue langsung, "Hai Pastor Misha," gitu. "Apa kabar?" gitu. Ya kaget. Ini siapa lagi dalam hati dia gitu. Akhirnya gue tahu belakangan kayak ini siapa lagi yang kenal gue gitu kan. Karena yang manggilnya Pastor Misha pasti orang yang pernah ke IES kan. Benar. Iya, jadi I'm not saying I'm lucky to meet him, tapi ini udah jalan Tuhan. Iya, Tuhan sudah membukakan jalan gitu. Iya, so jadi semenjak ketemu Pastor Misha itu dia selalu datang, dia selalu ngunjungin gua tiap hari Rabu. Oh wow. It's easier for me to amazing. Like melihat kebaikan Tuhan itu. Walaupun gue di penjara gitu, tapi gue ngerasa kayak dia tidak ninggalin gue sedetik pun. Gitu. I believe kan karena di penjara itu banyak banget orang desperate. It's easy ketemu sama orang desperate tuh banyak banget kayak mikir. Jadi mungkin stepnya pertama mereka orang-orang ini kan gue sering ngobrol juga kan. Dulu kayak step pertama tuh banyak yang mereka miss. Kayak mereka tidak mengakui apa yang mereka lakukan. That's the hardest step. Step itu. Banyak yang denial, like, enggak kok, gue nggak salah. Gue nggak lakuin ini, kan ini banyak lah orang. Padahal itu step pertama buat lo menjalani hukuman tuh. Acceptance. Itu yang penting gitu. Maksudnya banyak tuh. Jadi kayak ketika mindset orang masih ngerasa in denial gitu, nggak ngerasa kalau dia salah, itu susah. Apapun yang dipikirin pasti susah kan. Susah, benar. So jadi poin pertama gue udah acceptance gitu itu dengan mudah. Gitu. Mas kalau gue boleh tanya, titik terendah lo pas lo di dalam, lo inget apa gitu? Titik terendah in terms of apa dulu nih kayak? Jadi kayak kan pasti kan kayak gimana ya bro, lo di dalam itu kan pasti a lot of attack in your mindset. Kayak lo juga bingung, biarpun your faith lagi-lagi membangun mungkin kan waktu itu. Jadi how did you feel pas lo di momen kayak biarpun lo udah bilang Tuhan ini kalau jalannya gue mau jalanin, tapi kan pasti ada waktu-waktu yang kayak lo udah capek kan. That's the beauty of acceptance gitu. Gue nggak pernah merasa ini titik. Gue tidak pernah merasa ini titik terendah dalam hidup gue gitu. That's Tuhan sudah nyiapin gue untuk hal itu gitu. Karena dari from the day one gue tidak pernah meminta keajaiban. Karena day one gue selalu minta kalau emang ini jalannya, gue jalanin gitu. Jadi dari titik itu gue bener-bener walaupun gue dalam penjara gue tidak pernah merasa sedikit pun ini titik terendah dalam hidup gue. Emang Tuhan sedang nyiapin gue, cuman caranya seperti ini. Gue harus accept itu. Apapun, seburuk apapun, gue harus accept. Dan disitulah setelah gue accept itu gue ngerasa kayak Tuhan ngasih jalan itu belok kiri, belok kanan. It's easier for me. Benar. Belok kiri.
ini enggak nih kiri, gitu. Ini jalan kayak gitu. Gue bener-bener ngerasa gue jalan bersama dia di. Wow. Ya seperti itu, gue nggak sengaja ketemu Pastor Misha. Setelah itu dia datang ngunjungin gue. Setiap minggu ketemu. Every Wednesday. Every Wednesday sampai waktu itu COVID. Karena COVID kan nggak boleh kunjungan. Every Wednesday. Dia pun tidak pernah apa ya bahasanya, tidak pernah talk about God sama sekali. Tapi by his I can feel God's presence ketika dia datang gitu. Wow, amazing. And the day the judgment day. The day waktu putusan akan dibacakan, we pray for the exact number. Me and Pastor Misha, we pray for the exact number. And when ketika hari itu datang kan same, angkanya sama. Itu. Wow. So gue ngerasa kayak gue tidak benar-benar ngerasa nggak, ini titik terendah enggak. Memang ada momen-momen, tapi gue langsung mikir kayak biasa lah ya, masalahnya juga adaptasi baru pindah tempat, pasti ada yang kayak capek atau gimana enggak. Gue ngerasa itu harus gue jalanin, karena emang Tuhan udah ngasih jalan itu, gue harus jalanin. Kayak gitu sih. Terus kita fast forward sekarang to the day lo keluar. Yes. Itu gimana? Itu pun pas gue bebas pun itu ada cerita sedikit lucu. Karena biasanya tuh kalau orang mau bebas itu udah dikasih ada suratnya nih. Bahasanya surat keputusan SK. SK-nya sudah turun dari pusat, ada tanggalnya. Tapi gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu ada tanggal itu. Jadi I'm not ready. Jadi tapi itu setelah gue ngobrol sama teman-teman, it's easier for you. Ketika lo nggak tahu kapan bebas, lo nggak kepikiran di situ kan? Iya benar. Kecuali tahu nih misalnya tanggal 4 Februari bulan depan, mikir, berapa hari lagi ya? Berapa minggu lagi? Ini gue nggak tahu. Tiba-tiba ada petugas datang, besok lo bebas ya? Wow, nggak bisa tidur. Habis itu gue nggak bisa tidur. Pasti. Iya, karena bener-bener gue nggak nyangka. Gue cuma kira-kira tahu nih kayaknya bulan depan nih. Tapi gue nggak mau mikir ke situ. Berhubung gue di dalam itu banyak kegiatannya, like gue main musik lah, jadi nggak kepikiran tuh ke situ. Tiba-tiba besok bebas ya, wow, tanda tangan. Pasti. Iya kayak gitu. Iya tanda tangan, jadi benar-benar kayak, bener nih bebas kayak. Teman-teman yang lain pun kayak wow, nggak percaya gitu, wah kok tiba-tiba bebas ya gitu. Wow. Nah terus habis itu jadi the day of the lo bebas, lo langsung mindsetnya gimana dari sana kayak? Kalau bisa dibilang jet lag, jet lag. Karena ya gue di dalam sana 4,5 tahun kan. Gue nggak tahu di luar seperti apa. Gue tidak mengalami secara langsung. It takes me sebulanan lebih lah. Untuk be able to kayak seperti normal lagi gitu. Iya, dan itu pun ketemu teman-teman pun gue masih ngerasa ada gap sih. Karena kan ya jet lag kan ya. Iya, 4,5 tahun itu. Ada jarak lah gitu. Apa nih yang aneh sih, gue ngerasa aneh. Jadi lu bangun hidup lu kembali gimana ceritanya? Ya, gue waktu itu bebas hari Jumat. Yang pasti hari Minggu gue langsung ke IS. Langsung ke IS. Ya, berawal dari situ sih. Terus volunteering, main musik di gereja itu helps me a lot sih. Ketemu orang-orang gitu. Terus gue mau nanya tentang stigma. Pasti kan lu keluar, lu ada perasaan orang ngejudge lu. Itu gimana Nas, lu melewatinya? Agak sulit ya, maksudnya gini. Karena kan ketika kita di dalam pun kita kadang-kadang kita ngerasain ada stigma gitu. Kayak
gimana cara ngadepin orang akhirnya. Jadi kayak stigma itu menurut gue akhirnya gue belajar berdamai sama diri gue sendiri. Gue kayak ya udah, gue cara berdamai lah ya I'm joke about it aja, bercandain diri sendiri aja sebelum itu dibercandain orang. Kayak gitu sih. Jadi ngadepin stigma itu sama ini sih belum ada yang gue ambil pusing gitu sih. Iya. Karena yang gue lihat juga kayaknya pas lu udah acceptance sama lu udah bener-bener kayak lu bilang pelan-pelan lepas ke tangan Tuhan semuanya, ya Tuhan bener-bener di sisi lo, Tuhan dari pas lu di dalam, pas di luar. Jadi mungkin apapun yang dijudge sama orang lain, sama ini lu udah nggak terlalu ambil pusing sih. Iya. Karena kan orang kadang-kadang ambil pusing jadi mereka nggak bisa ya di overthinking dan yang lain gitu kan, Mas. Ya. Iya, jadi kayak gue nggak mau terlalu konsum sama pikiran-pikiran yang kayak gitu. Ada pasti satu saat kayak ternyata nyari kerja makin susah. Ada lah pikiran-pikiran, cuman gue nggak ambil pusing sih. Iya. Gitu. Terus sekarang your faith with God gimana, Nas? Wah, I've been blessed. Yeah. I've been blessed with everything. So jadi semenjak itu tuh gue belajar banyak lah, maksudnya. Ketika Tuhan membukakan pintu buat lo, itu kita harus jalani dengan penuh hati sih. Iya, karena pintu-pintu itu karena akan selalu ada pintu yang terbuka untuk kita. Kalau lu percaya, gitu lu menyerahkan semuanya gitu, atur udah terserah gitu, itu pintu-pintu lo akan lebih gampang melihat pintu-pintu itu terbuka gitu mau kemana. Dia nggak nyiapin nggak cuma satu atau dua. Dia udah, God always provide. Always provide. I believe that. Karena kalau bilang terserah kan kadang-kadang kita lepas kontrol kan. Yeah. Itu yang sebagai manusia kadang-kadang sangat susah. Iya, karena ini sih menurut gua karena ketakutan. Setiap orang kan punya ketakutan sendiri kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin teman deket gue tahu gue tipe orang yang agak bodoh amat. Gitu. Kayak apa ya, cuek, bodoh amat gitu, kayak gue nggak terlalu mikirin apa sih omongan orang, ya I just do what I do gitu. Wow, jadi gue percaya, jadi ada beberapa nickname buat gue waktu ketika di dalam gitu. Ada yang bilang kayak Ones kayak robot, hidupnya lurus-lurus aja gitu. Ya, I don't care. Iya, benar. I just do apa yang gua dan Tuhan inginkan gitu. Dia mau gua lewat sini, oke. Gitu. Aman, act of surrender juga. Iya, itu adalah act of surrender paling dan setelah itu pun kehidupan gua jadi lebih dekat dengan Tuhan. Gua ngerasa Dia menyediakan segalanya. It's easier, kayak nggak ada lagi kepikiran kayak nanti gue gimana ya, nanti ngapain ya, gue maksudnya gue harus step berikutnya apa enggak, udah. Karena selama ini dari gue bebas sampai sekarang tuh bener-bener kebaikan Tuhan tuh nyata buat gue. Dia membukakan jalan buat gue, dia berjalan sama gue gitu, asalkan lo percaya aja gitu. Gitu. Iya, benar. Nas, in closing, gue mau tanya kalau lu ada pesan buat orang-orang yang nonton, ya misalnya mereka di titik terendah, atau mereka yang merasa dijudge sama teman atau apa, mungkin pesan lu apa, Nas, buat mereka? Pesan gue sih simple. Jadi gue sering ya di dalam tuh kayak banyak orang yang dia tadinya niatnya udah benar, terus tiba-tiba dia balik lagi gitu, maksudnya kata-kata gue mungkin agak kasar gitu tapi karena itu kata-kata gue kasar karena mereka berasal dari
yang kalau kita kasih bahasa halus dan ringan tuh nggak bakal kena sama mereka. Jadi mereka tuh banyak yang tersesat lah bahasanya. Gue tinggal bilang, lu kayak nggak punya Tuhan aja lu, gitu. But itu adalah cara gue untuk mengatakan bahwa kita semua punya Tuhan. Walaupun Tuhan kita berbeda-beda, kalau lu percaya dengan Tuhan, itu akan dimudahkan segala-galanya gitu. Jadi menurut gue, in terms of gue sendiri gitu, ketika lu percaya sesuatu, lu harus jalani itu, dan nggak usah peduliin orang ngomong apa. Lu percaya, jalani semua apa yang lu percayai, dan semuanya pasti akan datang padamu. That's most blessing. Amen. Gitu. Jadi I'm not saying I'm lucky, because I'm saying is God is giving me the way. God always open the door for me. Gitu. Amen. But you have to seek and find Him and knock. Amen. Yeah. And surrender. Gitu. Itu salah satu paling diingatkan banget. Surrender itu karena itu nggak gampang kan. Nggak gampang sama sekali. Nggak gampang. Like your case juga gitu kan. Nggak gampang sama sekali. Emang harus ada yang kita lewatin gitu kan. Step-step ini tuh pasti harus ada yang kita lewatin. Gitu. True. Thank you, Nas. Thank you for your story. Thank you for your time, and thank you for. I believe that God has an amazing plan for you, as you said in the book of Jeremiah as well. And I can't wait for more stories from you and more testimonies. Thank you so much, bro. Thank you. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.